Lalu apa yang harus ditimbang Indonesia sebelum mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina? Bagaimana melihat konstelasi konflik di Gaza, termasuk sikap setengah hati Hamas terkait pengiriman pasukan internasional di bawah bendera PBB? Petang ini kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, dan juga anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB, Oleh Soleh. Bapak-bapak, selamat petang semua. Bapak-bapak mendengar suara saya? Oke, Mas Dipo dengar. Baik, saya ingin ke Pak Oleh terlebih dahulu. Pak Oleh, bahwa Presiden berkomitmen mengatakan siap mengirimkan pasukan kita ke Gaza. Tapi dari DPR sendiri melihat apa yang harus diperhatikan pemerintah dalam pengiriman pasukan ini? Pada dasarnya DPR mendukung terhadap rencana Pak Presiden dalam rangka ikut serta menjaga perdamaian dunia dan terus konsisten sebagaimana yang disampaikan dalam forum PBB. Namun demikian, perkembangan situasi di Gaza terutama terhadap plan-plannya daripada Netanyahu juga yang disponsori oleh Amerika, tentu ini kita harus berhati-hati di mana ISF yang diinginkan oleh Israel adalah bahwa di bawah kendalinya Netanyahu. Nah, ini kan menjadi sumir ya. Dia yang berkonflik dengan Palestina, tetapi dia juga yang ingin memimpin ISF itu sendiri. Nah, tentu di sini adalah ada politik ganda tentunya. Dan saya yakin bahwa jika Israel ini tidak komitmen, apalagi kalau dia sebagai komando daripada ISF, saya yakin perdamaian di Timur Tengah, terutama di Palestina, ini tidak akan tercipta. Malah kami memandang bahkan punya asumsi seolah-olah ini juga akan dijadikan alat untuk Israel untuk menguasai daripada Gaza. Nah, oleh sebab itu, tentu DPR selain mendukung atas keterlibatan untuk menciptakan perdamaian, tetapi kita juga perlu hati-hati atas perubahan sikap dan situasi politik yang dilakukan oleh Israel maupun oleh Amerika. Oke, saya ingin ke Prof. Hikmahanto, bahwa tadi sudah disebutkan sikap politik Israel ini perlu diwaspadai. Anda melihat saat ini sudah tepat pengiriman pasukan kita ke Gaza, Prof. Hikmahanto? Sebenarnya masalahnya bukan tepat atau tidak tepat ya, karena resolusi Dewan Keamanan terkait dengan masalah ini sudah disetujui meskipun ada dua negara yang abstain, tapi itu tidak merupakan veto ya, yaitu Rusia dan Tiongkok ya? satu lagi Tiongkok, Cina. Ya, betul. Nah, namun demikian, kan ISF ini secara umum aja disebutkan di dalam resolusi. Kita tidak tahu secara detail. Nah, tadi Pak Oleh juga sudah menyampaikan, kita harus melihatnya ini secara detail. Bagaimana peran dari PBB. Karena ini sudah dibuat dalam konteks peacekeeping operations, PKO. Ya, bukan dalam konteks misalnya coalition of the willing yang tidak didasarkan pada mandat dari PBB. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan tentang peacekeeping operations ini harus dipatuhi. Dan kita tahu yang berkonflik ini kan antara Israel dengan Hamas. Jadi kalau misalnya ada suara-suara yang mengatakan Israel akan mempunyai komando, tentu itu harus ditentang oleh kita, pemerintah Indonesia, dan harus tidak dibenarkan. Karena apa? Masa mereka yang berkonflik, seperti tadi Pak Oleh katakan, tapi dia memegang komando. Jadi ini nggak mungkin. Oleh karena itu, ini harus dibicarakan. Dan kemudian juga kalau misalnya Israel menetapkan syarat yang kita dengar beberapa waktu yang lalu, Netanyahu mengatakan boleh masuk pasukan tapi harus mengakui dulu Israel sebagai negara. Nggak benar itu, ya nggak benar, nggak ada syarat-syarat seperti itu. Nah, ini yang detail-detail kayak begini, ini yang harus kita perhatikan. Di samping memang kita harus sudah menyiagakan pasukan kita untuk kapan mereka siap dideploy ya. Sepanjang segala sesuatu yang detail-detail, ini tugas dari dubes kita di New York dan kemudian juga Kementerian Luar Negeri untuk melakukan fine tuning terhadap
mandat dari ISF, mandat yang harus di dalam konteks peacekeeping operationsnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti itu. Oke, saya ingin ke Pak Oleh lagi. Pak Oleh, pembahasan antara DPR dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan pengiriman pasukan ini sudah sejauh mana? Saya rasa belum dilakukan secara spesifik ya. Belum Tetapi dilakukan di ya, Pak Oleh ya? agenda belum. Tetapi Oke. kalau di antar pimpinan mungkin sudah terkonfirmasi barangkali. Tetapi secara spesifik dengan Komisi 1 baru akan dilaksanakan kalau tidak hari Senin mungkin hari Selasa depan. Dan tentu Komisi 1 akan menyinggung juga soal perencanaan terkait pengiriman pasukan perdamaian ini. Kami tentu dan secara khusus saya secara fraksi PKB pada dasarnya mendukung 100% terhadap persiapan Pak Presiden dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian. Tetapi timingnya harus pas. Timing harus pas Jangan ya. sampai di sana kita malah diperalat untuk memperkuat rencana ataupun misi daripada Netanyahu. Nah, kita tidak boleh. Oleh sebab itu perlu dipastikan dulu melalui forum PBB bahwa apa yang disetujui pada forum PBB itu ya harus tegak lurus pada kesepakatan itu. Maka tidak boleh lagi ada dualisme apalagi standar ganda baik dari Israel maupun dari Amerika. Saya rasa harus clear dulu bahwa misi perdamaian ini betul-betul untuk menciptakan perdamaian untuk mengamankan kedua negara, bukan untuk menjajah salah satu negara. Oke, saya ingin ke Prof. Hikmanto. Apakah kemudian forum PBB ini dalam tanda kutip mampu melawan Amerika ataupun Israel? Karena kita tahu juga Dewan Perdamaian ini dipimpin secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, Dewan Perdamaian ini ketua penasihatnya memang Donald Trump. Yang masih belum pasti itu adalah kepala pemerintahan sementaranya itu siapa. Oke. Saya sudah berulang kali bahwa saya mengusulkan warga negara Indonesia dan saya sudah memunculkan nama Pak JK karena beliau punya pengalaman di pemerintahan, beliau sangat concern terhadap isu Palestina dan kemudian juga beliau tahu masalah ekonomi karena apa yang dibutuhkan nanti pemerintahan sementara itu adalah menggerakkan perekonomian di Gaza. Nah, oleh karena itu boleh saja ketua dewan penasehatnya itu Presiden Trump, tapi yang penting itu adalah kepala pemerintahan, karena kepala pemerintahan yang melakukan proses day to day. Kalau kepala penasehat itu kan kumpulan dari penasehat-penasehat lalu kemudian memberikan arahan, tapi yang akan menjalankan segala sesuatunya adalah kepala pemerintahan, dan kepala pemerintahan ini yang seharusnya punya komando terhadap pasukan yang menjaga perdamaian sehingga tidak ada serangan dari Israel ke Gaza lagi, tapi juga harus kita yakinkan bahwa tidak akan lagi ada serangan dari Gaza yang ke Israel. Jadi ini pentingnya kepala pemerintahan itu dipegang oleh warga negara Indonesia, dan saya yakin Bapak Presiden bisa melobi negara-negara yang disebut sebagai grup New York, artinya mereka yang pada waktu setelah pidato itu berkumpul dipimpin oleh Presiden Trump untuk memastikan ya bahwa pemimpin dari kepala pemerintahan sementara adalah warga negara Indonesia dengan alasan bahwa kita ada di luar kawasan ya, dan yang kedua adalah kita punya politik luar negeri yang bebas aktif seperti itu. Oke, baik. Tentu kita tunggu langkah selanjutnya dari pemerintah terkait dengan pengiriman pasukan TNI kita ke Gaza, Palestina. Terima kasih Prof. Hikmanto dan juga Pak Oleh Soleh atas jawabannya telah bergabung di Kompas Petang.